Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish di mana aja berada. Hampir 2 minggu nggak buat konten, agak sedikit padat di 2 minggu terakhir. Nah, jadi seperti yang teman-teman perhatikan, ada dua macam jenis heater di mana di video sebelumnya saya udah bahas tentang fungsi, detail, dan cara penggunaan heater. Dan di video kali ini sekedar melengkapi, tentunya menambah wawasan buat teman-teman semua. Mungkin di rumah ada yang sedikit ragu, ada yang sedikit bingung memilih heater yang ini atau yang model seperti ini. Nah, jadi akan saya review satu-satu. Ini heater yang dilapisi kaca. Kalau untuk ukuran merek, urusan merek itu beraneka ragam. Ini kebetulan merek Amara yang cukup terakui lah tentunya di seputar peralatan akuarium. Dan ini merek Sobo, yaitu jenis aluminium. Nah, kalau untuk harga di kedua jenis heater ini, untuk ramah kantong, ramah uang tentunya, yang jenis kaca ini lebih murah. Terus yang jenis aluminium itu lebih mahal. Jadi bisa dikategorikan 2 kali lipat dari harga yang kaca. Karena apa? Secara tekstur bahan jelas berbeda. Terus yang selanjutnya secara ketahanan. Nah, secara ketahanan kalau untuk penggunaan heater kaca ini jelas umurnya lebih pendek daripada yang aluminium, karena memang udah uji coba juga selama ini. Saya paling lama 1 tahun penggunaan heater ini, itu juga tata cara pemasangan dan penggunaan memang benar-benar saya ikuti. Jadi lama-lama akan pecah juga. Nah, seperti itu. Terus yang heater ini udah kurang lebih 2 tahunan lebih saya menggunakan heater jenis aluminium ini. Nah, jadi pada heater kaca dan heater aluminium ini jelas kedua jenis item ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan di sini akan saya bahas satu-satu. Yang jenis kaca. Nah, jenis kaca ini kekurangan dulu. Jadi kekurangan dahulu, heater kaca ini sangat mudah sekali pecah jika kita memang agak sedikit lupa saat kita melakukan pengurasan atau peletakan. Dalam skala umur juga tidak bisa menjamin panjang usia umur tahan si heater kaca ini. Dan jika dia pecah ini cukup lumayan bahaya. Saya juga cukup sering kena setrum gara-gara si heater jenis kaca ini. Nah, terus membahas tentang kelebihannya. Terus kelebihannya, jadi heater kaca ini dilengkapi dengan otomatis. Nah, di mana otomatis ini jika teman-teman set di suhu yang teman-teman inginkan, di sini banyak mulai dari 12 sampai 34 derajat. Mungkin kalau untuk daerah kita di angka 26 ya sampai ke 34. Nah, itu jika teman-teman set ke suhu 30 seandainya seperti ini. Jika air itu saat suhu 26 dan kita stabil di suhu 30, dan heater ini karena dia otomatis jadi dia akan mati. Nah, jadi saat suhu turun kembali dia akan hidup kembali. Dan otomatis kelebihannya secara kos pengeluaran untuk listrik yang tidak kita rasakan, yang tidak kita sadari tentunya agak sedikit berkurang dengan menggunakan heater ini selain harganya murah. Nah, terus membahas tentang heater yang satu ini. Jadi heater yang satu ini memang ini cukup lumayan lama, udah 2 tahun versi lama. Nah, jadi untuk kekurangannya, jadi kekurangan heater ini cukup lumayan nipis. Kalau buat saya cukup lumayan bagus lah. Kekurangannya harganya cukup lumayan mahal tentunya. Terus untuk daya tahan itu nyatanya saya udah 2 tahun lebih menggunakannya dengan tata cara yang memang benar-benar saya ikuti selama ini. Terus sangat disarankan untuk dicelupkan total. Nah, seperti ini kan saya teman-teman baca fully submersible. Nah, ini bisa dikatakan celup total lah kalau tidak salah seperti itu. Nah, terus kalau
Untuk daya tahan ini sendiri mungkin kalau dari skala aluminiumnya ini bakal kuat. Nah mungkin kedepannya ini bakal hancur di atasnya sini. Nah terus untuk kekurangan lanjutan, nah di sini tidak ada otomatisnya. Jadi mungkin teman-teman di sini setel seperti yang tadi 12 sampai 34 dan suhu kita kurang lebih 26 sampai 34 lah seandainya seperti itu. Jika kita set di angka 30 atau 34, dia akan kejar suhu itu dan sampai suhu itu mencapai di suhu yang kita inginkan, dia akan standby hidup terus, jadi tanpa otomatis. Dan otomatis listrik agak boros, otomatis listrik agak boros karena memang dia on terus. Nah jadi itu sedikit kekurangan dan kelebihannya, tinggal di teman-teman sendiri memilih. Hanya sebagai pesan dari saya, jika ikan tidak memerlukan heater, lebih baik kita menggunakan biasa-biasa saja, jadi suhu biasa saja, karena memang penggunaan heater ini yang saya gunakan selama ini itu biasanya di ikan-ikan tertentu seperti ikan-ikan sakit, atau untuk teman-teman yang meletakkan akuariumnya di luar ruangan, karena memang perubahan suhu ruangan itu tidak ada di situ, jadi mengikuti suhu alam luar. Jadi saat siang dan saat malam dia otomatis berubah secara drastis. Nah disitulah kita sangat membutuhkan heater. Kalau saya selama ini memang penggunaan heater hanya ikan-ikan yang baru datang yang akan saya karantina dahulu. Saat dia normal nanti baru saya cabut kembali, dan dia sakit baru saya pakaikan kembali heater. Nah terus kedua, heater ini yang terbaik yang mana? Nah jadi akan saya bahas lagi sedikit panjang dikit di video ini. Jadi kedua heater ini sebenarnya itu tergantung teman-teman sendiri, dan kalau dari versi saya sendiri untuk jenis ikannya juga itu paling tepat pada intinya. Dan untuk heater kaca ini saya menyarankan untuk ikan-ikan yang cukup kuat seperti ikan-ikan besar atau ikan-ikan predator, itu cukup lumayan bagus menggunakan ini. Hanya untuk ikan-ikan yang berukuran kecil atau ikan-ikan seperti ikan-ikan hias seperti jenis discus, itu agak sedikit lemah menggunakan ini. Karena apa? Tingkat kebutuhan si ikan terhadap perubahan suhu itu sangat dibutuhkan. Nah jadi jangan sampai suhunya naik turun, jadi menimbulkan tingkat kesetresan pada ikan. Dan heater yang paling tepat untuk ikan-ikan kecil seperti ikan-ikan discus dan ikan-ikan lainnya, itu saya sarankan untuk menggunakan heater yang berlapiskan aluminium ini walau sedikit boros. Terus yang selanjutnya untuk penyembuhan penyakit. Dan untuk penyembuhan penyakit untuk kedua heater ini saya lebih menyarankan tetap menggunakan heater yang aluminium, karena memang dia stabil dan suhu juga tetap standar. Terus untuk heater yang kaca tentunya, jadi tidak menerbelakangi heater yang jenis kaca. Hanya heater yang jenis kaca ini cukup ramah lingkungan. Nah jadi ramah kantong, saya fokuskan untuk ikan-ikan yang berukuran besar saja, jadi sekedar pendamping saja tentunya, seperti itu. Nah jadi lanjut, sekedar berbagi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat teman-teman semua. Salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.